Bagus kalau kau datang. Masuklah. Berhubung semuanya sudah berkumpul di sini, aku ingin kalian mendengarkan satu informasi. Terutama Anda, Nona Nadine. Andy menatap ke arah Nadine. Lang, jelaskan padanya. Kata Andy memberi perintah pada rekan timnya itu. Gilang menyentuh kacamatanya untuk menemukan kata-kata yang tepat. Nadine, sepertinya darahmu juga membutuhkan campuran khusus dari darah hewan lain, sama seperti Medi. Oke, hewan apa itu? Nadine penasaran. Piton albino. Hampir sama dengan Medi. Kami menggunakan racun albino kobra untuk Medi. Sementara untukmu, nampaknya kita memerlukan darah albino. Kata-kata Gilang barusan membuat mata Naura terbuka sedikit lebar. Dia menelan ludahnya. Adiknya membutuhkan darah ular kobra untuk bertahan hidup. Apakah adiknya benar-benar akan berubah menjadi monster? Muncul rasa khawatir di dalam hatinya. Dia memandang adiknya itu dengan tatapan sayu. Sebenarnya masih ada cara lain, tapi ini untuk mengupgrade skillmu dan cukup berbahaya. Nadine mengerutkan alisnya. Upgrade? Benar, seperti sebuah level. Anda sekarang berada di level 1. Kita bisa mengupgrade ke level berikutnya. Tetapi kebanyakan penyintas dari Golden V menolak. Karena kita tidak akan pernah tahu seperti apa hasilnya nanti. Nadine berkedip beberapa kali. Ini adalah informasi baru yang mengejutkan baginya. Gilang melanjutkan lagi setelah terdiam beberapa saat. Setelah Anda mencapai mutasi 100%, maka rentang hidup Anda menjadi tidak terbatas. Dan Anda dapat menyembuhkan tubuh Anda sendiri. Tetapi, dia menghentikan kata-katanya. Tetapi, Nadine penasaran. Tetapi, apakah Anda masih bisa mengendalikan pikiran dan tubuh Anda atau tidak? Kami tidak bisa memastikannya. Kami tidak tahu seberapa kuat Anda dan seberapa banyak rasa sakit yang harus Anda alami di masa depan. Caranya? Mencampur semua darah dari korban yang selamat. Gilang menurunkan pandangannya. Tidak, aku tidak akan melakukan hal ini. Jika Anda menginginkan piton albino, maka saya akan membawakannya kepada Anda. Nadine berkata dengan tegas. Andy dan timnya hanya mengangguk. Sementara Naura hanya diam di sisi ruangan, tidak ingin mengganggu diskusi mereka. Jadi, apalagi yang kalian perlukan selain darah? Nadine bertanya sekali lagi, dan kali ini suaranya sedikit melembut. Kalau tidak keberatan, Anda bisa membawakan kami snack atau oleh-oleh dari Kalimantan. Gilang berusaha mencairkan suasana. Tentu, jangan khawatir. Dia tersenyum. Oh, now, aku harus bertemu dengan Papa. Kamu mau ikut denganku atau tetap di sini? Nadine berbalik untuk melihat kakaknya yang terlihat melamun. Naura terkesiap ketika adiknya mengajaknya bicara. Ia mengangkat alisnya sedikit. Kamu baik-baik saja, Nau? Iya. Ayo kita pergi. Aku juga mau pulang. Naura berkata dan menarik tangan adiknya itu. Oke. Di dalam mobil Naura masih terdiam. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Belakangan keduanya seperti membelah kepribadian. Naura yang dulu terlihat kekanak-kanakan dan ceria, tiba-tiba menjadi seorang yang pendiam dan lebih tenang dalam segala hal yang dilakukannya. Sementara Nadine yang dulunya pendiam,
kini menjadi lebih terbuka. Ada sesuatu yang terjadi. Nadine bertanya pada kakaknya itu. Entahlah, tapi beberapa hari ini aku merasa agak kesepian. Seperti ada yang kurang. Padahal kita semua sudah berkumpul di rumah. Bukan hanya kamu yang merasakan hal itu. Aku juga merasakan hal yang sama. Tetapi untuk menemukan jalan yang lebih baik untuk masa depanku, aku siap menempuh cara apapun. Ia mengelus baunya, mencoba memberikan semangat pada kakaknya itu. Ya, setidaknya kamu mendapatkan akhir yang bahagia. Aku ikut bahagia untukmu, Tuan Putri. Tapi ikuti saranku, hati-hati dengan V. Dia bukan seseorang yang bisa kau jadikan teman. Dia tersenyum padanya. Aku tahu, Ben akan mengungkapkan sebuah kebenaran pada aku hari ini. Apa dia benar-benar hamil anak suamimu? Hasilnya memang akurat sih. Tapi entah mengapa aku masih ragu. Kau benar-benar sangat percaya pada suamimu ya? Naura sedikit cemburu pada adiknya. Mengapa dia masih bisa menerima pria yang membiarkan wanita lain melahirkan anaknya dan tinggal di sisinya? Berbeda dengan adiknya, Naura sangat marah hari itu. Dia bahkan bercerai karena apa yang dilakukan suaminya. Tapi meski demikian, hatinya masih melekat padanya. Dia bahkan tidak bisa menyingkirkannya dari pikirannya. Aku percaya padanya. Ya, mungkin karena aku dulu tidak percaya padanya ketika kami masih kecil. Dan itu membuat kami terpisah untuk waktu yang sangat lama. Tapi kali ini, aku tidak ingin egois. Aku memutuskan untuk mempercayainya dan mengesampingkan hal-hal yang tidak penting. Mungkin kau juga harus mencoba untuk mempercayai mantan suamimu, Nau. Mungkin dari kata-katanya, Nadine terlihat seperti dia adalah wanita bodoh. Tetapi selama itu bisa membuatnya tinggal di sisi suaminya, dia tidak peduli. Sepertinya cintamu yang telah lama hilang telah menemukan jalannya kembali ya. Aku tidak sekuat dirimu, Tuan Putri. Kita berbeda. Kamu mungkin terlihat lembut di luar, tetapi kamu sangat tangguh di dalam. Tidak seperti aku. Aku memang terlihat tangguh di luar, tapi hatiku rapuh seperti lembaran kertas, mudah remuk dan robek. Jangan sedih. Memang benar, cinta tidak bisa dipaksakan, tapi tidak ada waktu terlambat untuk mempelajarinya, kan? Lalu, haruskah aku memberinya kesempatan lagi? Tapi aku takut jika dia akan melakukannya lagi. Menghancurkan hatiku berulang kali. Ini sangat sakit, Tuan Putri. Aku tidak ingin merasakannya lagi. Apa yang harus aku lakukan? Naura akhirnya mengeluarkan apa yang selama ini membebani hatinya. Jadi, apa mantan suamimu membujukmu kembali? Dia merayumu? Nadine terkekeh. Naura mengangguk pelan. Apa dia sungguh menyesalinya? Aku tidak yakin tentang itu. Apakah kamu memberinya petunjuk bahwa kamu masih mencintainya? Naura tertegun. Aku memang mengambil bunga dan coklat darinya sih. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku menerimanya kembali. Baguslah, kalau begitu biarkan dia menderita sedikit. Tapi ingat, jangan membuatnya menunggu terlalu lama. Wow, aku tidak pernah menyangka bahwa adik perempuanku yang pendiam juga memiliki sisi yang licik. Keduanya tertawa.
Setelah 20 menit berkendara, mereka tiba di pintu gerbang Mansion Maiswara. Berdiri di depan gerbang adalah Kainan dengan kemeja kasual dan tas ranselnya. Mulut Naura terbuka lebar melihatnya, sementara Nadine hanya menyembunyikan senyumnya. Bukankah ini seperti kata pepatah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Naura menghentikan mobil dan melepaskan sabuk pengaman. Dia membuka pintu mobil dan pergi menghampirinya, meninggalkan adiknya sendirian di dalam mobil. "Tuan Kai, apa yang Anda lakukan di sini?" Tanyanya masih dengan ekspresi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Kainan akan mengejarnya sampai sejauh ini. "Nona Naura, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa pinjaman Anda telah disetujui. Dan saya juga membawa surat perjanjian sewa rumah Anda." Dia ingin membuka tas punggungnya, tapi Naura segera menahan tangannya, menghentikan aksinya. "Mari kita bicara di dalam rumah. Naiklah ke dalam mobil." Dia menuntunnya dan memberi isyarat kepada penjaga untuk membiarkannya melewati pemeriksaan keamanan. Begitu Kainan masuk ke dalam mobil, Nadine tersenyum padanya. Dia membalas senyumannya. "Nadine, kukira kau ada di Bandung." "Aku melakukan kunjungan singkat ke rumah orang tuaku." "Oh, apa suamimu juga ada di sini?" Tanyanya lagi. "Tidak, dia harus mengurusi masalah kantornya. Jadi hanya aku yang pulang sendiri." Seorang pelayan membuka pintu untuk mereka bertiga. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, Nadine berbalik untuk melihat keduanya. "Senang bisa berbicara denganmu, Kai. Dan now, aku akan naik ke kamarku jika kamu butuh sesuatu." "Oke," jawab Naura. Setelah adiknya naik ke atas, dia mengalihkan pandangannya pada Kai dan mendesah. "Ayo, ikut aku." Dia mengundangnya ke ruang kerja pribadinya di lantai pertama. "Dokumennya?" "Oh." Kainan membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Naura membiarkannya duduk di kursi, sementara dia memeriksa detail surat perjanjian. Dia menggunakan kacamata bulat besar dan rambut panjangnya dibiarkan bergerai. Kulit putihnya terlihat sedikit bersinar, terkena pantulan cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela kaca. Kainan menatap wajah cantiknya. Dia sangat merindukannya. Dia sengaja mengajukan cuti selama beberapa hari untuk pulang ke Indonesia sehingga bisa melihatnya. "Apakah ada sesuatu di wajahku?" Naura bertanya tanpa menatapnya dan fokus pada dokumen yang ada di tangannya.